Assalamualaikum semua. Kita ketahui ya, sudah 2 tahun ya kita mengalami krisis. Kelihatannya juga masih lanjut. Tentunya banyak sekali gitu ya dampak dari krisis ini sendiri gitu ya. Kita bisa lihat dari banyaknya usaha yang tutup, terus banyaknya PHK. Nah, tentunya ini tuh memprihatinkan ya, karena nggak hanya di Indonesia, tapi kondisi kayak gini tuh ternyata di seluruh negara gitu ya. Nah, jadi hari ini kita coba mau ngobrol dengan pelaku usaha. Jadi hari ini topik kita, bagaimana kita mempertahankan bisnis di era pandemi. Nanti yang bergabung dengan saya, pembicaranya Umu Hani. Jadi saya sekilas ya, Umu Hani ini pelaku usaha kuliner, pemilik Bainilicious. Ya, seperti itu. Nah, mungkin langsung aja saya panggil nih ya. Sebenarnya Hani ini sepupu saya sendiri. Saya langsung invite saja Hani. Halo, Assalamualaikum Hani. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya? Baik, Teh. Nah, ini tadi kan saya baru bilang nih ya, kita nih krisis sudah 2 tahun ya Hani ya. Dan nampaknya tuh masih akan lanjut gitu ya. Jadi dampaknya tuh udah berasa banget, banyak sekali bidang usaha yang sudah tutup gitu ya. Terus efeknya ke banyaknya PHK gitu. Nah, mungkin di sini kita mau ngobrol sama Hani nih, mau minta tips dan pendapatnya Hani gitu ya, selaku pelaku usaha. Nah, mungkin sebelum lebih serius, Hani boleh dong cerita ke kita gitu ya. Hani itu kan tadi kan udah saya jelasin gitu ya, kalau Hani itu pelaku usaha di Bainilicious. Bener nggak sih Teteh? Betul, sebenarnya sih ini ngomongnya Bainilicious. Iya, nah iya itu. Kan Bainilicious itu kan banyak ya ininya, banyak fokus usahanya gitu, nggak hanya rumah makan, nggak hanya restoran, tapi ada catering gitu kan, ada sushi juga kayak gitu. Nah, mungkin boleh cerita sedikit gimana sih awal mulanya Hani bisnis, terus apalagi Hani ini kan sebenarnya sarjana komputer ya, informatika gitu, terus tiba-tiba pindah ke bisnis gitu ya, bisnisnya kuliner lagi. Mungkin bisa sharing dulu ke kita gimana ini prosesnya. Jadi halo semuanya, kenalin saya Hani. Aku sebenarnya sepupunya Teh dulu ya, udah di. Iya, kita sepupuan. Lama juga gak ketemu, Lama banget. Iya, lama banget. Nah, jadi mau perkenalkan diri, Teh Hani. Saya bisnis sekarang ini memang sebenarnya fokus ke kuliner, tapi kalau ditanya kulinernya apa, itu memang banyak banget, hampir berbagai jenis makanan untuk kuliner tuh memang mulai dari makanan tradisional sampai ada western juga, sampai Asian food gitu. Jadi memang banyak banget, tapi memang pasti untuk memulai usaha pertama ya nggak langsung banyak gitu ya. Sebenarnya awal mula usaha ini memang awalnya benar karena hobi gitu. Jadi emang karena hobi, aku juga sebenarnya masih ngantor, terakhir juga aku masih di bidang ini dan lama juga, jadi kerja dengan bisnis itu hampir 6 tahun barengan gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk fokus ke bisnis itu benar-benar kerja double gitu ya Teh. Jadi benar-benar jalanin karena profesi sebelumnya sama hobi gitu, mau kemanain gitu. Jadi hobi itu emang awalnya hanya kayak suka masak, terus juga ada yang order, kenapa enggak ya udah dibikinin gitu. Tadinya dari teman ke teman, habis dari teman ke saudara mulut ke mulut, dan jadi panjang gitu. Ya awalnya memang dari hobi, terus dari satu jenis masakan sampai mungkin sekarang udah nggak kehitung ya Teh, ada ratusan masakan yang sekarang aku buat. Tapi dari sebanyak itu Hania yang lebih lebih berkembang atau yang lebih banyak ininya banyak. Itu yang mana gitu? Actually sebenarnya semua Teh. Aku jadi ketika memang
benar-benar terjun ketika memilih akhirnya oke, aku mau bisnis kuliner gitu. Jadi aku benar-benar tekunin semua masakan gitu. Maksudnya bukan masakan, maksudnya benar-benar untuk ke kuliner, food and beverage gitu. Aku jadi fokus benar-benar yang aku udah buat itu semuanya jalan. Aku bagaimana gimana caranya supaya apa yang sudah aku launching gitu, aku yang keluarkan itu jalan gitu. Jadi kalau ditanya sekarang mana yang lebih besar gitu, kalau ditanya lebih besar mungkin memang catering, karena kalau catering kan pesanannya tuh udah bukan 10-20 gitu ya, tapi udah ke ratusan bahkan ribuan gitu. Hampir setiap bulannya itu ribuan porsi yang udah kejual gitu, sampai detik ini gitu. Terus ini itu sih, jadi sekarang itu dari mulai akhirnya fokus. Tadi aku hanya punya Bainilicious ya, Teh Dunia. Punya Bainilicious, terus sampai akhirnya aku berhenti kerja dan di situ akhirnya ternyata berkembanglah bisnis kuliner lainnya gitu. Jadi dari catering akhirnya aku punya restoran, kedai kecil. Habis dari kedai kecil ada juga akhirnya kedai untuk kayak ngopi-ngopi, kopi gitu. Akhirnya punya kedai ramen gitu. Sampai akhirnya aku berpikir bagaimana menghasilkan sesuatu yang lebih dari produk yang aku punya gitu. Jadi setelah aku udah selesai kerja ini gitu, maksudnya akhirnya memutuskan untuk bisnis, aku akhirnya punya 4 lini bisnis sekarang kuliner, dan akhirnya aku mulai bisa-bisain tuh Teh. Mana catering, mana cake, mana Japanese food gitu. Nah untuk yang lainnya gitu. Jadi akhirnya aku mulai fokus, akhirnya jadi berkembang, sekarang aku punya 4 gitu. Tapi sebenarnya yang membuat Hani mantap gitu ya, dari kerja terus memutuskan bisnis itu tuh apa gitu? Kan sekarang tuh banyak banget yang bimbang gitu ya Hani ya, karena kita kalau kerja itu kan cenderung stabil ya, cenderung stabil. Nah ketika kita ingin memutuskan bisnis itu kan pasti ada pergolakan gitu ya, pertimbangan yang panjang gitu. Nah itu buat Hani sendiri gimana? Nah, memang ketika kita memutuskan dari kerja ke fokus bisnis itu nggak main-main ya Teh. Jadi maksudnya itu pikiran panjang. Aku 4 tahun ya. 4 tahun aku ngejalanin triple kerjaan gitu loh ya. Sampai akhirnya putus itu aku mikirnya gini, ketika jadi aku nggak mau juga kan namanya bisnis tuh naik turun kayak aku nggak mau akhirnya kerjaan udah keluar bisnis merosot gitu ya, turun dan aku nggak bisa. Itu sedangkan kasih tahu sendiri sampai saat ini kan aku kayak menghidupi banyak keluarga tuh banyak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar jelas nih kalau emang mau bisnis apa yang buat aku tuh fokus bisnis. Pertama, orderan itu udah stabil. Orderan aku udah stabil. Jadi memang pesanan ini online ya sih. Awal aku memulai bisnis itu hanya online ya. Nggak ada tempat, hanya online. Jadi pesanan itu stabil. Hampir setiap hari ada pesanan, setiap bulan udah ada ribuan pesanan, dan aku berhitung gitu, kita harus berhitung kan ya, antara pemasukan pengeluaran gitu ya, apakah berimbang, lebih atau makan kurang. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga belum, masih dibantu sama pekerjaan. Tapi akhir-akhir ini, tahun keempat, akhirnya mulai kelihatan bahwa ini bisnis stabil gitu, bahwa dia bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Makanya bisnisnya itu udah berjalan sendiri, bahwa aku nggak perlu bayar pegawai dari gaji aku nggak perlu bayar gitu ya. Jadi kelihatan ketika pesanannya udah pengeluaran sama pemasukan itu udah lebih banyak dari pemasukan gitu daripada pengeluaran. Itu jadi yang aku mantap gitu. Terus juga sama itu sih, kayak customer, kita harus lihat juga ada customer rutin sama customer baru. Jadi kita harus lihat apakah bisnis kita berkembang itu dari customer yang datang kan. Kalau hanya customer itu aja artinya belum berkembang gitu. Tapi ketika selalu ada customer baru artinya bahwa ini jalan nih bisnis kita gitu. Jadi yang pertama itu sih, bahwa antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak kurang gitu pemasukannya. Berarti memang harus diperhitungkan gitu, jadi nggak bunuh diri ya, gitu ya. Soalnya sekarang kan banyak yang berasumsi bahwa bisnis itu harus berani berisiko. Itu sebenarnya salah, bukan berisiko itu bukan berarti tanpa perhitungan gitu ya. Kalau aku bilang gini, tanpa berani itu
ketika lu punya modal gede, lu punya backingan, investor gitu, investor itu besar, ya lu udah gue nekat aja gitu. Kenapa? Gue gagal, gue bisa buka lagi kali karena gitu. Kalau aku jujur aja, aku cuma punya modal. Aku kumpulkan itu bener-bener dari bawah, banting tulang. Ketika ini gagal, mati gue gitu. Jadi kebayang. Jadi boleh juga ketika ada dua berarti ya? Iya, ada dua. Kalau ketika kita punya modal yang cukup, ada investor yang terus menyokong kita, kenapa enggak? Kita punya bisnis, kita punya inovasi, punya apa gitu ya, kita langsung aja hajar gitu. Berani mati di depan gitu, itu nggak apa-apa. Kenapa? Kita punya backingan gitu. Tapi ketika benar-benar modal kita hanya segini gitu, terus mau naik ke atas, aku rasa itu nggak mungkin gitu. Oke. Nah, benar-benar setuju itu. Jadi memang perlu perhitungan juga ya. Nah sekarang langsung nih Hani ya. Nah tadi kan Teteh udah bilang ya kalau pandemi itu benar-benar berasa banget ya, banyak sekali usaha-usaha yang akhirnya gulung tikar gitu, dampaknya tuh ke PHK. Gitu ya? Iya, jangan yang biasa gitu, yang besar itu udah banyak banget yang berguguran gitu kan ya. Nah kalau Hani sendiri gitu ya, dari bisnisnya Hani yang Hani rasakan dengan pandemi ini gimana gitu efeknya ke bisnis Hani. Terus so far kalau Teteh lihat tuh Hani itu survive gitu ya. Jadi mungkin bisa kasih ke kita gitu masukan gitu ya, gimana sih bisa mempertahankan gitu ya, bisa mempertahankan atau mungkin malah bisa lebih gitu ya. Nah ini gimana nih kalau dari sisi Hani? Nah kalau ketika kita memang sudah berniat jadi pembisnis ya Teh, kita tuh harus punya mindset yang berbeda dari orang lain gitu. Ketika kita jadi pekerja gitu, jadi memang ketika kita udah jadi pembisnis itu, apapun yang terjadi sebenarnya kita harus lihat dulu sampai gitu. Jadi jujur aja, sebelum terjadi pandemi yang ternyata cukup lama, kita sebagai pembisnis sudah bisa berhitung apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi saat pertama kali, ini aku lagi ngomongin pandemi ya Teh. Jadi pas pandemi pertama muncul di China, Wuhan itu kan Teh, itu udah geger banget kan, udah rame. Dan malah aku bikin kayak di film-film dan aku rasa sih kayak nggak main-main gitu. Cuman soalnya sampai bener-bener, maksudnya untuk di era kita bener-bener satu negara itu di lockdown gitu ya. Bener-bener lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain gitu Teh. Dan aku sih kalau aku melihat dari sisi aku bahwa di era kita, di era aku gitu ya sekarang, itu baru kita aja tuh ada kayak begitu gitu. Sampai di lockdown aku udah berpikir gini, ketika itu terjadi di Indonesia, bagaimana gitu. Itu udah terjadi ya. Jadi gimana nih? Benar, jadi kan waktu itu pas awal-awal itu malahan orang-orang itu menolak ya, nggak akan masuk ke kita. Tapi kalau sebagai pebisnis Hani justru mikirnya terbalik ya, gimana kalau terjadi gitu. Iya, kalau di sana istilahnya malah aku bilang udah lebih settle kan negaranya gitu, udah bisa menangani lebih baik gitu. Karena basically mungkin aku tuh udah lihat gimana, mungkin bukan ngomong pemerintahan ya, gimana kondisi di Indonesia lah gitu ya. Di Indonesia gimana kondisinya yang kita di sana survive gitu. Ketika itu terjadi di Indonesia, apa kita bisa survive gitu. Jadi apa dulu yang kita harus lakukan ketika aku beranggapan bahwa itu tragedi, itu aku anggap awal-awal tragedi ya, itu terjadi di Indonesia. Aku bilang waktu itu sama almarhum ayah aku gitu ya, cerita. Aku bilang ya kalau ada datang di Indonesia gimana nanti bisnis kita tutup, kita makan apa gitu. Terus aku berpikirnya gini, ketika itu terjadi, apa sih yang paling dibutuhkan sama orang-orang yang kena lockdown gitu ya. Kena lockdown itu apa yang dibutuhkan gitu. Nah kan saat itu makanan aku kan catering, acara kantor gitu ya Teh, acara kantor, acara ulang tahun gitu yang membutuhkan banyak orang. Yang terjadi di Cina itu adalah orang nggak boleh keluar. Terus aku berpikir bahwa kalau orang nggak boleh keluar, yang dibutuhkan hanya satu Teh. Karena aku kan di bisnis aku makanan ya Teh, jadi aku pikir pasti makanan. Tapi memang benar, kita itu yang pertama dibutuhkan hanya satu untuk survive kita di dalam lockdown itu adalah makanan. Kita butuh makan, butuh minum, itu yang paling penting kan Teh. Kalau yang paling penting pasti makannya apa sih? Pasti makan makanan kaleng gitu ya Teh. Makan makanan kaleng, makan makanan sebab saji gitu kayak mie instan kayak gitu kan. Tapi sampai kapan sih orang bisa bertahan dengan makan mie instan? Gak mungkin setiap hari. Iya benar-benar. Iya, mulai dari situ aku udah berpikir
gimana caranya kita bisa salurin makanan tapi kuat tahan lama, tapi itu makanan yang di Indonesia. Nah kan kebetulan aku juga makanan Jepang ya Teh. Sedangkan makanan Jepang itu kan kalau untuk hari-hari orang makan di Indonesia kan bukan jadi makanan hari-hari kan. Jadi aku langsung berpindah tuh Teh. Aku mulai itu bukan berpindah sih, baru mulai bikin menu yang aku dicoba kuat nggak masakan Indonesia, tapi kuat nggak tanpa bahan pengawet, taruh di freezer kuat berapa lama gitu. Itu aku sebelum terjadi di Indonesia, tapi bahkan belum ada kasus di Indonesia, masih nol. Itu aku udah suruh cicipin di teman aku misalnya gitu ya, itu aku kasih cicipin dulu, aku cicipin, tolong dong, lu taruh dulu di kulkas lu berapa lama sih asemnya gitu. Karena aku di makanan kan. Terus habis itu baru dia bilang, Han ini kuat 2 minggu gitu. Serius berapa derajatnya misalnya, dingin lu berapa kulkasnya kok bisa kuat bisa lama gitu. Udah itu awal-awal itu aku kita belum ada dampak apa-apa. Nah ini singkat cerita akhirnya. Jadi aku tadinya makan aku belum banyak gitu kan, belum banyak, beberapa cuman makanan yang langsung harus jadi gitu aja. Sampai akhirnya bikin menu 3 atau 4 atau 5 gitu yang udah lolos bahwa jadi beberapa gitu ya. Sampai akhirnya pandemi terjadi di Indonesia. Beneran. Jadi beneran terjadi. Dan bener dong, kan aku kan ada kedai 3. Aku punya kedai 3, itu kan langsung ditutup sama pemerintah kan ya, baru nggak boleh jualan. Kita kebayang nggak ada yang datang. Itu ya ampun langsung drop bener-bener nol gitu. Bener-bener cuma berapa ribu dari berapa juta gitu sehari gitu kan, sampai nol. Tapi aku udah punya bekal yang itu kan, aku mulai jualin. Udah ada inovasi baru kan tadi ya? Ya, singkat cerita ternyata dengan aku jual kayak menu hit and eat gitu. Jadi lu tinggal angetin, lu tinggal panasin, lu tinggal goreng lauk-lauk yang udah aku buat gitu. Sekarang udah zaman orang jual lauk-lauk aja gitu, orang tinggal angetin. Itu omset aku 10 kali lipat dari sebelum pandemi. Wow. Aku sebulan itu bisa 10 kali lipat sebelum pandemi. Wow. Misalnya sebulan 200 porsi gitu ya. Aku itu 1 kali PO bisa 400 porsi. Aku seminggu 3 kali PO. Jadi anggapnya berarti 1 minggu 1.200 porsi. Wow. Yang lain malah kesusahan gitu ya, tapi dirimu ini. Tapi menariknya Hani, coba mungkin gimana ya? Kan saat itu memang kondisinya susah ditebak gitu ya. Susah ditebak. Nah, proses yang Hani lakukan sampai dapat customer gitu. Karena susah gitu kalau buat kita yang memang nggak punya pergaulan yang pas atau ini ya, punya teman yang banyak, itu untuk memasarkan produk itu susah ya Hani ya. Nah, Hani sendiri gimana sistemnya gitu untuk bisa mendapat orderan sebanyak itu gitu? Aku bikin sistem distribusi. Nggak cuma reseller, aku bikin agen gitu Teh. Nah kan jadi gini, aku kan di Jakarta. Pengen lebih luas dong Teh gitu, tapi dengan keterbatasan gini, jadi kita jangan sampai kita investasi gitu ya terlalu besar, keuangan orang juga kayak gitu kan, investasi keuangan orang gitu juga. So gimana caranya biar irit pengeluaran operasional tapi ini bisa lebih besar. Nah aku tadinya kan di Jakarta, sedangkan kan kita nggak bisa keluar kemana-mana kan. Jadi aku distribusiin ke 5 tempat Jabodetabek sampai Bandung. 6 berarti ya, Jabodetabek Bandung. Gitu. Jadi aku taruh, jadi gini, apa ya namanya, agen. Aku bikin agen-agen gitu Teh. Jadi cuma punya teman, aku cari nih. Aku punya teman, gak perlu banyak teman Teh. Aku cuma tinggal cari 6 teman aja yang kira-kira punya posisi yang aku butuhkan gitu. Kayak misalnya di Jakarta kan pasti kan gampang lah kalau Jakarta, keluarga sekarang ada aku yang handle. Tangerang siapa? Kakak aku ada di Tangerang, jadi aku pakai dia di Tangerang. Terus abis di Tangerang tuh ada Tangerang Kota, ada Tangerang Selatan. Tangerang Kota sih, aku punya teman 1 di Tangerang. Terus lagi di Depok, aku punya teman 1 di Depok, kan Jabodetabek kan. Nah di situ aku juga bilang gini, lo mau nggak join sama gue? Nggak perlu keluarin modal,
nggak perlu investasi banyak-banyak, cuman lu punya freezer aja di rumah. Gitu kan, itu dia punya nggak punya, gimana caranya gitu kan. Jadi akhirnya aku bilang sama teman-teman aku dan saudara gitu, mau nggak gimana caranya lu buka apa aja PO dengan ini, udah pokoknya iklannya aku yang siapin, minumnya aku yang siapin, terus foto-foto aku yang siapin, lu tinggal bikin status aja deh gitu. Gimana responnya? Ternyata responnya baik gitu ya. Sampai akhirnya aku jadi nggak perlu repot-repot distribusiin ke banyak rumah teh. Aku hanya distribusiin ke 6 rumah aja teh. 6 rumah aku distribusiin, 6 rumah itu punya lagi reseller gitu. Aku kebayang Hani, ini salah satunya kadang-kadang kan orang nih Hani kalau order online atau apa, mereka itu kan memperhitungkan ongkos kirim juga ya. Jadi kalau dirimu pakai sistem gini, nah ini juga bisa mengangkat ongkos kirim kan ya? Yes, betul. Salah satunya adalah kita memperluas daerah pasar. Terus yang kedua, memudahkan customer untuk mengambil lebih dekat, bahkan ongkir lebih murah. Oh iya, benar-benar menarik ini. Jadi kalau tadi saya lihat ya, berarti memang kita harus membaca ya nih ya, membaca situasi dan kita memprediksi apa sih kebutuhan dari konsumen kayak gitu ya. Terus kemudian juga yang paling penting inovasi ya. Inovasi itu ya terus berkembang gitu sesuai kebutuhan gitu kan ya. Jadi inovasi ini nggak hanya di produk, tapi inovasi tadi gimana pemasarannya, gimana sistemnya, delivery-nya, seperti itu ya. Jadi menarik sekali kan ya. Kita lanjut kan ya. Jadi kalau ditanya bagaimana bertahan di pandemi ini, ya pertama menurut aku kita harus menganalisis dulu SWOT ya, saya tahu kan kalau kita bisnis itu ada SWOT kan, strength, weakness, opportunity, threat gitu ya. Jadi apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita, apa sih apa peluang kita gitu, dan apakah ancaman yang terjadi di luar tuh apa gitu. Kita harus bisa menganalisa itu dulu. Terus yang kedua pasti inovasi. Terus yang ketiga, kita harus banyak-banyak ikut komunitas. Sekarang banyak banget kok komunitas UMKM gitu. Salah satunya aku kan di BINUS, ada juga aku dibimbing binaan BINUS universitas gitu. Aku ikut komunitasnya. Di sana banyak banget teman-teman UMKM yang ikut di sana gitu. Jadi kita jangan ilmu tuh kalau mau dicari banyak teh gitu. Jadi jangan takut ini harus berbayar. Sebenarnya enggak, kalau kita mau cari ilmu di mana aja yang gratis banyak banget. Jadi jangan takut ikut komunitas deh gitu. Cari-cari di mana komunitas gitu. Jadi yang kebayang kalau memang kita mau sukses, ya jangan sendirian gitu. Coba bergabung dengan komunitas-komunitas yang menambah wawasan kita dan memaintain motivasi kita kali ya, gitu ya. Iya betul. Terus juga sama itu kayak misalnya kita mau mulai usaha, jangan dulu. Menurut aku ini pengalaman di aku ya teh. Jangan kita investasi terlalu besar sesuatu yang kita juga belum tahu ke depannya kayak apa gitu. Jadi aku benar-benar semuanya tahap. Kalau kita memang masih di sini, kenapa harus di atas gitu, dan yang jatuh cepat gitu. Kenapa kalau dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dengan pelan-pelan gitu. Kenapa enggak gitu? Asal jelas gitu. Jadi aku untuk anggaran gitu, efisiensinya tuh aku benar-benar butuh ini enggak sekarang. Kalau nggak butuh nggak usah gitu. Jadi jangan mau misalnya ya, mau terlihat keren, beken, atau apa gitu ya, menurut aku nggak penting dibanding apa yang udah masuk gitu. Maksudnya orderan aja yang banyak gitu dulu, baru lu boleh lu mau punya nama nanti, mau punya apa gitu. Aku ya. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah sekarang ya digital. Sekarang kita udah masuk ke era digital, jadi jangan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin berpikir bahwa ini gaptek nih, gue ini nggak bisa. Ya udahlah gitu ya gue mau secara tradisional aja nggak bisa gitu. Sekarang udah nggak bisa gitu. Bahkan sekarang kita harus jual pakai TikTok, ya udah gitu. Karena emang udah caranya seperti itu. Jangan kita kayak idealis bahwa enggak, gue jualan di rumah aja, tinggal tunggu orderan udah gitu. Nggak bisa. Kita emang kita harus, misalnya kayak Teteh panggil influencer, kita endorse gitu, why not gitu. Karena memang sudah saatnya seperti itu gitu. Jadi kemajuan teknologi, kemajuan segala hal itu nggak bisa kita tolak
Kita gitu bisa ya. kelola, kita Mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan itu gitu. Kalau emang harus kita mau ikut. survive. Iya betul. Oke, menarik sekali Hani. Nah, nih Hani ya. Tapi Hani nih ngomong-ngomong tadi kan kita bicara tentang tips-tipsnya. Tapi mungkin ada nggak sih apa ya kendalanya atau mungkin jatuh bangunnya dengan proses ini gitu ya Hani ya. Mungkin ada nggak sih yang sebenarnya harus kita warning nih kalau kayak gini tuh kalian harus kayak gimana gitu biar mungkin yang lain juga aware gitu ya dengan kondisi yang ada. Kalau menurut aku sekarang yang concern aku yang aku bikin runyam setiap hari itu adalah SDM. Tidak dipungkiri bahwa SDM semakin lama, SDM banyak tapi sulit untuk mendapatkan yang tepat. Oke. Masalahnya kenapa gitu? Karena sekarang banyak sekali loh orang-orang yang di PHK itu kan peluang untuk apa ya mereka mendapatkan income kan sebenarnya. Jadi gimana? Gini tuh, banyaknya juga pengennya enggak. Ini aku ngeliat ini realita menurut aku ya bahwa anak-anak sekarang karena dengan terkontaminasinya era digital juga sekarang gitu ya kayak YouTube gitu ya. Jadi lu pengen aja jadi YouTube jadi orang kaya gitu. Jadi menurut mereka nggak usah kerja banyak-banyak, lu pantengin YouTube aja, lu jadi YouTube. Padahal dipikir bikin konten itu mudah gitu ya dan daripada gue kerja misalnya jadi chef, masak gitu atau bersih-bersih gitu, mendingan gue bikin YouTube aja, bisa kayak YouTube. Nah, ya gitu nggak dipungkiri kita gara-gara era digital. Benar-benar kita setuju tuh. Kurang tenaga kerja yang maksudnya gini. Bahwa mereka berpikir bahwa pengennya gaji besar, kerjaan sedikit. Itu udah aku alami banyak. Udah bawaan ya? Iya, jadi maksudnya cari SDM itu susah banget. Nah, bagaimana akhirnya aku mensiasati bagaimana dengan SDM yang kecil tapi efisien gitu ya. Misalnya nih di kedai aku Jadi aku bikin akhirnya bagaimana di sana nggak perlu banyak orang, jadi saya masakan, nggak perlu diracik dari awal sampai akhir untuk ke customer. Gitu. Jadi gimana bagian aku nih untuk bisa bikin istilahnya apa ya, master masakannya. Jadi mereka hanya tinggal tuang kuah aja, tinggal panasin gitu. Oh iya. Gitu. Jadi itu juga makin cepat. Selain makin cepat itu rasa standar ya, makanya rasanya sudah aja karena beda yang masak, beda rasa juga nanti komplain gitu kan, masalah baru. Benar-benar. Oke, itu menarik banget ya Hani ya. Terus apalagi dia? Oh iya. Nah sekarang nih Hani ya, tadi kan bahas tentang kuliner kan, itu emang bidangnya Hani gitu ya, kuliner lah. Pasti udah ini banget lah. Tapi banyak juga nih Hani ya. Teman-teman yang memang bisnisnya nggak di kuliner gitu. Kalau misalkan Hani punya gambaran atau punya pemikiran, sebenarnya bidang apa aja sih yang menurut Hani memang masih bisa survive dan saat ini ya bisa survive saat ini dan mungkin nanti setelahnya ketika new normal gitu. Ada gambaran nggak? Kan nggak mungkin semuanya ahli kuliner gitu kan. Betul. Atau semua. Kalau menurut aku sih sekarang era digital itu ya IT sih yang benar-benar akan ke depannya masih terus panjang gitu. Karena coba aja saya lihat semua orang akan pegang handphone gitu. Semua orang kan nggak jauh-jauh ya. Nah sekarang aja kayak sekarang kerja nggak perlu di kantor kan. Ternyata terbukti dengan lu WFH aja bisnis bisa berjalan gitu. Jadi menurut aku bisnis yang tetap berjalan saat pandemi ini ya pertama IT, terus yang kedua ya apalagi selain kesehatan. Iya benar-benar. Jadi kalau kita mau beli saham, aku rasa farmasi sekarang tepat. Dan menurut aku masih jangka panjang. Terus ya, karena menurut aku gini, yang sekarang itu adalah lo mendingan beli saham sekarang untuk dapat uang lebih cepatnya tuh sekarang ya di farmasi. Iya benar-benar, karena saya juga pendapat nih ya, karena makin kesini orang-orang tuh semakin menyadari tentang kesehatan ya, kesehatan. Mungkin ini juga karena pandemi juga ya, mereka jadi lebih aware kesehatan dan sesuatu yang membuat mereka lebih sehat dan hidup lebih lama walaupun takdir ya, maksudnya lebih memperpanjang sehat gitu ya. Seperti itu.
Setuju sekali Hani. Nah yang pengen saya tanya ini nih ya, semoga ini tuh bisa memberikan kontribusi ke orang banyak, karena saya sendiri sebenarnya sedih ya ngeliat kondisi kayak gini tuh, banyak banget yang harus kehilangan kerjaan gitu ya Hani ya. Nah, kalau menurut Hani gitu ya, apa sih gitu ya yang bisa, karena mereka itu kehilangan kerjaan dan hal yang agak sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru saat ini ya. Tapi kan mereka punya sesuatu yang harus mereka hidupi gitu, punya keluarga, punya anak, punya istri gitu ya. Mau nggak mau, life must go on, right? Hidup tuh masih berlanjut gitu. Mereka nggak punya kerjaan tapi mereka masih butuh makan gitu. Nah, mungkin apa sih Hani hal kecil yang bisa mereka lakukan dengan sederhana gitu, paling tidak mereka bisa survive gitu. Orang-orang yang kena PHK ini bisa survive gitu. Menurut Hani gimana gitu? Ada pemikiran nggak? Kalau menurut aku yang paling cepat. Jadi gini, menurut aku bisnis sekarang itu nggak bisa kita kerja sendiri. Jadi menurut aku misalnya anggapnya ini orang punya sesuatu yang lebih gitu. Dia harus lihat dulu potensi di diri dia. Atau ini orang anggapnya hopeless deh gitu ya, udah nggak ada apa-apa, bingung mau kerja apa gitu ya. Nggak ada salahnya jadi reseller sekarang, atau seller gitu. Menurut aku itu paling cepat. Terus yang kedua misalnya ini itu kan kalau hopeless ya udah jadi reseller apa aja, kerjain apa aja gitu ya, maksudnya dagangin apa aja gitu. Artinya bukan bisnis dagang aja dulu gitu. Dagang dulu. Oke. Atau yang kedua menurut aku, kalau ketika orang itu punya potensi yang dia tahu kemampuannya dia tuh ada di mana gitu, apa kemampuannya gitu, menurut aku ya udah keluarin dulu potensi dia apa, tapi jangan kerja sendiri gitu. Jadi sekarang udah bukan zamannya kerja individual, tapi bagaimana kolaborasi. Jadi sekarang itu udah eranya kolaborasi Jadi antara Teteh nih sama aku ya gitu mungkin. Jadi kan Teteh makanan atau apa fashion gitu ya. Makanan itu mungkin terjadi gitu. Bahkan make up aja sama makanan bisa terjadi gitu. Jadi kita butuh kolaborasi sama orang-orang yang kita lihat udah memungkinkan untuk, kalau misalnya satu dapatnya segini ketika rame-rame, kenapa enggak gitu kan. Istilahnya gini, mereka pasti punya channel-channel yang udah ada gitu ya. Jadi kita kan bisa punya channel 10, tambah orang lagi jadi 20, jadi akhirnya channelnya jadi lebih luas gitu. Jadi menurut aku bisnis sekarang itu bukan lagi urusan individual gitu, tapi menurut aku gimana caranya kita bisa berkolaborasi. Contohnya Gojek sama Tokopedia. Karena menurut aku dia udah melihat bahwa nggak bisa mungkin gue berdiri sendiri gitu sekarang. Iya benar. Gitu, menarik ini. Cari orang untuk collab. Menarik ini Hani ya. Berarti saya paling setuju itu mungkin ya dagang itu ya, karena nggak memerlukan modal ya, reseller kan, jadi reseller. Dan menurut saya ya kita nih ya, kita sebagai makhluk sosial aja, tetangga kita banyak dan tetangga kita tuh pasti butuh sesuatu gitu. Itu kan ya. Keahlian itu juga tadi saya ini banget ya, konsen ya. Maksudnya bisnis itu kan nggak selalu kamu jualan gitu atau kamu kasih produk gitu. Bisnis itu keahlian gitu ya. Bisa juga kamu kasih jasa gitu kan ya. Kalau emang kamu jagonya desain gitu. Betul. Kalau kamu kerjanya dulu desain, ya udah kamu mencoba. Sekarang tuh banyak banget online shop gitu kan. Online shop, coba kamu tawarkan jasa kamu gitu, desain gitu. Mungkin ya itu kan ya. Oh iya benar, betul. Bahkan buat bikin merek-merek gitu ya, merek makanan kayak atau apa, bikin stiker aja Sekarang coba stiker tuh banyak banget Coba ada yang bisa desain. Kalau saya sama percetakan. Sekarang banyak kok gitu. Jadi maksud aku jangan sedih kalau ketika desain itu nggak jadi sesuatu gitu, hanya didesain doang. Tapi ketika bagian percetakan, bisa kok jadi tumbler, bisa kok dicetak jadi map gitu. Jadi nilai lebih untuk goodie bag buat acara apa gitu. Itu kan jadi suatu nilai yang lebih gitu. Jadi sama seperti aku bisnis awalnya kayak makanan kue nih Ini kue kalau dijual untungnya anggapnya misalnya 50.000 Tapi ketika aku jadi ketika kue itu aku jadiin table yang buat party itu apa namanya, jadi aku lupa, buat party planner itu dari 50.000 untuk aku bisa jadi 1,5 juta loh Ayo, oke.
dengan dihias gitu ya. Berarti Jadi aku berpikir misal kita punya produk gitu, itu satu aja kue ulang tahun. Ketika aku ngedesain, aku tambahin orang tukang balon gitu ya. Ditaruh dong kalau ini jadi ada balon, ada kuenya, jadi party planner gitu ya. Itu ada Jadi- nilai tambah kan? Jadi harga Benar-benar. 50.000, akhirnya jadi 1,5 juta. Itu pertama. Yang kedua juga, aku punya restoran sushi. Sushi kalau makan hari-hari gitu ya, biasa kan orang makan biasa. Gimana caranya ini menjadi nilai lebih? Sushinya aku jadi sushi cake. Abis sushi cake aku jadi sushi wedding cake. Abis wedding cake aku jadi Menarik. acara apa lagi gitu. Jadi dalam satu produk aja, bagaimana kita bisa berpikir ini produk bisa menjadi nilai tambah untuk hal yang lain. Jadi dari benar-benar. 10.000, bagaimana ini si produk ini bisa menghasilkan 200.000. Oh, bagus itu. Memang mungkin kita nggak harus bisa bikin kuenya, tapi Nggak perlu. kalau kita pinter planner kayak yang Hani bilang itu party planner, kita bisa mendesain yang lainnya gitu. Betul. Apalagi sekarang ini kan semua udah berkembang gitu ya. Kita nggak perlu susah-susah untuk mempromosikan gitu kan ya. Ada Betul lagi, Teh. internet gitu. Nggak harus buka gimana? Balik lagi sama kolaborasi yang aku bilang. Jadi Iya, benar. kita kolaborasi sama siapa yang bisa bikin desain, siapa yang bisa bikin balon. Akhirnya kita mendatangkan untuk orang lain gitu juga kan. Jasa-jasa yang lain. Jasa yang lain. Iya, menarik ini. Jadi kita ini terbuka gitu ya, nih jangan terpatok sama perusahaan atau apa, tapi skill kamu itu ya yang harus kamu kembangin gitu ya, maksudnya. Betul, yang mau aku tegasin juga di sini bahwa ketika kita sudah yakin sama produk kita, tapi kita jangan stuck sama satu produk yang kita punya aja. Bahwa kita harus menjadikan produk ini lebih baik lagi gitu. Punya nilai lebih, nilai tambah, dan terus berkembang gitu. Iya, benar-benar setuju. Kita butuh improvement setiap waktu lah gitu. Jadi jangan menyerah nih ya, yang mungkin lagi kondisinya lagi susah, lagi kehilangan kerjaan, mungkin bisa sedikit ini memberikan motivasi gitu ya. Maksudnya kita tuh ada rainbow itu pelangi setelah hujan gitu. Betul. Iya, benar. Jadi benar-benar harus diusahakan. Hani, ini ngobrolnya menarik banget, tapi pertanyaannya banyak nih, Hani. Ini kita jawab pertanyaan dulu ya. Boleh. Karena saya lihat dulu nih, banyak banget, bingung milihnya. Ini dari Isni. Berapa modal awal yang paling efektif dalam memulai usaha kuliner di lingkungan mahasiswa? Nah, mungkin banyak mahasiswa ini yang tadi join juga ya, mungkin kayak Teh Dini lah, Hani kalau manggil saya kan Dini ya. Teh Dini kan dulu waktu kuliah sambil kerja butuh uang gitu. Nah, mungkin kalau mahasiswa itu apa sih, Hani, yang bisa dikreasikan untuk menghasilkan gitu? Boleh jujur nggak, Teh? Kenapa? Aku modalnya 0. Itu sesungguhnya aku punya modal di awal aku punya usaha. Aku nggak punya modal sama sekali. Bagaimana bisa gitu ya? Jadi aku terima pesanan. Ini aku based on aku ya gitu, cerita aku gitu ya, bahwa aku benar-benar present by PO. Jadi by PO mereka bayar dulu, Teh. Jadi ketika mereka bayar, kita baru belanja. Jadi nggak perlu ada yang dikeluarkan. Nah, bagaimana akhirnya? Oke, mungkin kalau apalagi mahasiswa menurut aku ya gitu ya. Kita buka PO dulu. Tapi nah itu dia, keuntungan itu jangan dihabisin gitu. Lalu ketika akhirnya kita punya keuntungan, itu kita tetap harus save bahwa itu jadi modal dasar kita punya untuk selanjutnya gitu. Bahwa kita itu dijadikan modal gitu. Bahwa ketika kita punya untung 1 juta gitu, ya itu jangan dipakai dulu buat kita inventaris sih. Misalnya mau beli komponen akhirnya 1,5 juta, akhirnya kita punya modal 500.000. Kalau aku nggak gitu, aku misalnya dapat untung 1 juta, aku beli misalnya kebutuhan apa sih yang kedepannya gitu biar lebih banyak. Kompor, aku bakal beli kompor yang di harga di bawah itu. Jadi aku ketika butuh lagi, jadi terus dulu kita jangan memaksa sesuatu yang kita tidak bisa lakukan gitu. Misalnya kita baru sanggup 20 porsi, terus ada pesanan 100, padahal kita nggak punya barang-barang yang kita butuhkan gitu kan, pasti kan lebih banyak lagi gitu. Udah ambil aja dulu, kita beli barang dulu aja gitu, nanti juga ada order lagi, itu belum tentu, Teh, gitu.
Menurut aku yang tadi ya ketika 20 naik dulu aja 40 gitu. Sampai Jadi bertahap menurut aku. Ini untuk kalangan mahasiswa ya yang menurut aku gitu. Jadi jangan lu buang-buang modal untuk hal-hal yang belum tentu ke depannya pasti istilahnya kita masih mencoba gitu kan, artinya masih mencoba gitu. Jadi udah dipakai ntar akhirnya lihat lagi di apa yang lain, kita mau coba lain. Akhirnya kan kita punya invest barang-barang itu jadi nggak kepake gitu. Oh iya benar-benar setuju nih. Jadi memang benar diperhitungkan ya, diperhitungkan banget manajemen ininya, keuangannya juga harus bagus ya, apalagi mahasiswa kan. Oke, mungkin itu bisa ngejawab ya. Sekarang ini ada Fajar ya. Kompetisi seperti apa yang akan saya hadapi saat berusaha? Kompetisi. Nah itu Kompetisi seperti apa yang akan saya hadapi saat berusaha? Kompetisi pasti gimana produk ya? yang sama ya gitu ya, maksudnya gitu kali. Kompetisi Iya kayak benar. produk yang serupa, bagaimana gue bisa lebih unggul daripada dia. Iya kayak gitu kayaknya. Sebenarnya itu balik lagi sama ke analisis untuk SWOT-nya rank. Itu penting banget untuk SWOT itu tuh penting banget kita dalam berbisnis itu kita perlu 4 analisa. Itu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, opportunity kita apa, sama ancamannya apa, kita itu apa. Misalnya kita jualan ayam geprek gitu ya. Kan banyak nih kayak ayam geprek sudah banyak. Kita lihat, wah kekuatan kita sebenarnya ini ayam, kita pasti dong kita buka sesuatu itu karena kita merasa itu punya kita lebih baik gitu kan. Maksudnya punya lebih baik bahwa ini punya gue lebih enak kok daripada si A misalnya gitu ya. Ayam geprek nih misalnya. Tapi kan sama ya teh gitu ya. Tapi kan sama nih ayam geprek. Apa sih? Ya itu dia kelemahannya kompetitor apa sih? Oh dia nggak punya ayam geprek sambal mata gitu. Nah kita tambahin ayam geprek sambal mata, dia nggak punya tuh gitu. Tapi apa sih kelemahannya kita? Misalnya, oh berarti makin banyak yang kita butuhin, modalnya lebih banyak untuk kita belanjanya gitu ya. Dengan cara apa sih? Oh promosinya harus lebih gencar itu sih gitu. Jadi itu dia analisa 4 itu tuh penting banget untuk memulai usaha, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu penting banget. Jadi kalau ada apa-apa balik lagi ke situ gitu. Iya, ininya patokannya itu ya. Patokannya itu kita tuh memang harus benar-benar bisa ngebaca dari sana ya. Ini dari Dwi ya, Dwi Ansyah Rivaldi. Bagaimana caranya agar kita satu visi dengan partner bisnis kita? Nah, ini kan tadi Hani bilang kan bisnis nggak sendiri, kita bersama gitu ya. Tapi masing-masing punya pendapat masing-masing. Udah gitu belum tentu semuanya sama kayak kita jujur gitu atau pekerja keras. Akhirnya terjadi clash gitu. Hani itu gimana tuh menyikapinya? Malah kita habis waktunya pusing sama partner kita, bukan mengembangkan bisnis kita ya. Kalau menurut aku ya, kalau kita ketika mau collab, ini ngomongin collab atau punya partner beda teh gitu. Kalau collab sama partner itu berbeda menurut aku. Kalau collab itu kita masing-masing punya produk yang kita gabungkan jadi satu gitu. Sedangkan kalau berpartner mungkin aja kita mau buka usaha yang sama, satu gitu, warung kopi gitu ya. Kita buka bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng berjalan bersamaan. Yang akhirnya gue maunya A, lu maunya B, akhirnya nggak ketemu gitu ya. Jadi beda collab antara collab sama partner ya. Menurut aku. Kalau misalnya kita berpartner nih, anggap ini tadi nanya, ini kita modalnya bareng-bareng nih, satu ya, gimana cara memisahkan gitu. Nah, menurut aku, semua harus tertulis di atas kertas, hitam di atas putih, itu penting banget. Penting banget. Jadi, perjanjian apapun, kecil apapun, dan seburuk-buruknya terjadi. Jadi nggak ada tuh yang namanya bisnis gini. Gak apa-apa, nanti jalan aja dulu gitu. Nanti percaya sama percaya gitu ya. Percaya aja. Jangan gitu. Jadi ketika lo mau mulai usaha sama temenmu bareng-bareng, kita deket banget gitu. Menurut aku tetap semua hitam di atas putih dan siap untuk resiko juga gitu ya. Beresiko bahwa ya makanya itu kita penting banget. Udah nih, nggak ada pakai namanya kalau mau berpartner gitu. Udahlah nanti aja gimana jalan dulu, nggak bisa. Kita harus tuangkan, terus kita harus tahu posisinya di mana. Misalnya, aku itu di bagian operasional, bahwa ketika semua kegiatan operasional adalah tanggung jawab gue gitu.
Ketika lu yang mau misalnya lu mau kasih tahu A B C D, itu hanya lu memberikan masukan. Tapi tanggung jawab operasional adalah bagian gue. Ketika dia adalah bagian mungkin desain atau apa gitu ya. Bagian atau bagian promosi gitu dia. Jadi dia yang akan pegang promosinya gitu. Ketika misalnya aku pengen tolong dong promosinya gitu, itu jadi bukan memerintah ya ke dia, tapi bagaimana kita memberi masukan. Untuk penerimaannya menurut aku ya tetap levelnya adalah bahwa dia yang akan memutuskan gitu. Karena ya kita harus punya bagian mana nih, lo ada di mana gitu, posisi lo ada di mana gitu. Jadi menurut aku di awal itu kita udah kayak bikin punya positioning gitu deh, positioning lo di mananya, gue di mananya gitu. Jadi kita handle berjalan bersama, bukan satu kepala, karena kepala orang tetap beda-beda, nggak bisa disatuin gitu. Nggak bisa disatuin. Berarti pertama itu hitam di atas putih itu pentingnya, walaupun sama teman akrab, sama teman, sama saudara, pokoknya hitam di atas putih itu nomor satu, karena kemungkinan bisa aja terjadi ya ke depan ya. Nah ini dari Dias Prestilani. Bu, bagaimana mengembangkan bisnis rintisan di bidang jasa dengan modal yang tidak besar? Terima kasih, bidang jasa. Dia kayaknya gimana ngembangin bisnisnya dia gitu dengan modal yang tidak besar. Tapi modalnya nggak banyak. Inovasi, ya itu udah inovasi masing-masing orang gitu ya. Bahwa ketika kita punya produk yang aku bilang tadi, aku punya sushi, gimana bisa menghasilkan lebih? Ya susinya dijadiin apa? Aku bikin sushi cake. Aku bikin sushi cake, oh untungnya segini, bagaimana bisa jadi lebih lagi? Oh aku jadi wedding cake, gimana bisa nih si wedding cake tetap bertahan karena itu pasti keuntungan lebih besar kan? Ya kita kerja sama catering gitu. Jadi kita harus berpikiran lebih luas lagi. Jadi tapi kalau menurut aku tiap orang pasti berbeda. Jadi bagaimana bisnisnya menurut aku ya satu, ketika kita punya produk, dia terus berinovasi. Sama produk yang kita punya gitu. Selamat malam, izin bertanya, ini dari Muhammad Iqbal. Selain menambah jaringan dan ilmu, apa faedah lainnya masuk komunitas? Nah, komunitas itu manfaatnya ke kita apa aja sih? Selain menambah jaringan dan ilmu apa aja? Kayaknya kalau ikut komunitas itu menstabilkan motivasi nggak sih? Kan kita kalau individu kita kadang drop gitu ya. Iya. Terus juga kan dia banyak sharing, inovasi yang inovasi yang terbarukan juga bisa di-share di grup juga loh. Kayak misalnya produk apa ternyata yang lagi happening, kita kan mungkin aja nggak selalu up to date gitu ya. Karena ada komunitas itu, ada produk terbaru, kita udah tahu gitu bahwa ya udah di-share kok sama teman yang lainnya yang mungkin lebih up to date dari kita. Karena gini, semakin kita belajar, sebenarnya semakin kita banyak nggak tahu ya gitu. Jadi jadi belum ketika banyak masukan dari orang-orang gitu, ya itu dia salah satu ikut komunitas bahwa ternyata ada produk baru ini yang aku juga nggak tahu. Karena kan kita nggak selalu melulu lihat handphone misalnya 1% gitu kan ya, melihat apalagi yang terbaru kita cari-cari gitu. Tapi kalau udah ada komunitas yang jelas, misalnya kayak saya gitu, UMKM di bidang kuliner gitu. Makanya jadi kan aku ada lagi informasi terbarukan dari informasi kuliner itu gitu. Jadi tepat sasaran. Ya benar. Nah ini langsung pertanyaan selanjutnya ya nih ya. M Putra Sani. Malam, izin bertanya, lebih baik SDM sedikit tapi berkualitas atau SDM banyak tapi berinovasi kurang? Gimana? Jadi pasti lebih baik sedikit tapi berkualitas gitu, karena ngurusin orang banyak itu pusing ya. Iya, kalau bisa memang kedepannya kita gunain teknologi gitu, kayak misalnya ntar yang nganterin lagi bukan manusia gitu ya, kenapa enggak gitu? Karena ya itu lebih ya pertama kan kalau investasi orang itu lebih mahal gitu ya kan, lebih mahal, terus ngatur orang itu lebih susah karena kan kepalanya beda itu lagi benar. Jadi pasti aku akan lebih memilih sedikit tapi berkualitas. Jadi lebih baik lu naikin gaji pegawai lu daripada lu terus cari pegawai banyak tapi gajinya terlalu kecil gitu. Jadi pada nggak betah juga ya, jadi yang pinter-pinter pindah. Jadi mendingan
yang pintar maunya apa gitu. Ya udah kan ujung-ujungnya kan yang kerja sama kita ujung-ujungnya apa kita ya butuh uang lah gitu kan ya. Jadi ya menurut aku lebih baik kita mempertahankan orang yang berkualitas daripada kita cari lagi dengan harga yang lebih murah. Benar. Udah menarik banget nih Hani nih. Ini ada lagi nih Hani ya. Ini dari Ratna ya. Ratna Sari. Hal apa yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian dalam usaha kuliner? Nah, biasanya kalau rugi kan pada drop ya Hani ya. Nah ini gimana bisa bangkit lagi Hani biar nggak terus-terusan drop gitu? Oh iya, ada lah gitu ya. Kayak misalnya aku pernah punya produk yang ternyata nggak jalan, tapi kita udah stok barang banyak gitu ya. Udah ada stoknya gitu. Ya itu terus dia. Gimana ini ya? Ya kalau saya memang pertama memang nggak boleh menyerah saya gitu. Nah gimana ya Teh? Karena di otak aku itu udah nggak ada kata mundur, udah nggak ada kata menyerah, udah nggak ada kata putar balik, udah nggak ada kata ya udah biarin aja. Udah kepepet lah ya istilahnya, harus memaksakan diri di posisi kepepet. Iya, jadi ketika aku punya barang yang nggak laku, gimana caranya jadi laku? Aku nggak peduli gimana caranya ini barang laku. Misalnya ada laku, barang nggak laku. Oh iya ditambahin apa? Oh mungkin ditambahin ini, oke kali gitu. Dengan inovasi. Inovasi lagi, balik lagi ke inovasi. Tapi ya itu dia, kalau aku udah tanamin dari diri aku, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata putar balik, nggak ada buang-buang apa ya? Itu gitu. Tapi ketika memang ada kerugian, misalnya ada, kalau aku kayak kerugian kayak gini sih, kayak misalnya ternyata barang cepat rusak gitu ya, makanan cepat basi. Kenapa? Kita tuh harus telusuri kayak kenapa ini barang cepat basi, kenapa? Kita nggak bisa, kadang-kadang ada yang juga yang pedagang ya sewot ketika di sama customer tuh disalahin, jualan kayak gini-gini gitu ya, dimarahin sama customer komplain gitu. Kalau aku customer komplain tuh aku benar-benar tetap dengerin keluhannya apa. Jadi kita harus balik lagi ke diri kita bahwa bagaimanapun juga yang kita harus perbaikin diri, karena kita tidak bisa perbaikin orang lain, tapi kita bisa perbaikin usaha kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita meminimalis kerusakan itu gitu. Jadi aku telusuri apa sih, gara-gara ini nih gitu. Jadi emang nggak ya, mungkin kalau dengar doang mah susah gitu, tapi ketika ngejalanin ya lama-lama ketemu sendiri sih gitu. Aku bilang gitu, oh iya ini kesalahan karena apa gitu. Jadi dicari kesalahannya, bukan nyalahin orang gitu. Nyalahin ini customer aja kayak gini. Berarti kalau bisa saya bilang ya, boleh kita mengalami kerugian, tapi kita ada pembelajaran di sana ya. Ada pembelajaran. Cari kerugiannya itu karena apa? Benar-benar setuju. Oh iya, paling itu sih misalnya nih Teh, kalau aku satu lagi ada misalnya kita punya barang gitu ya, stoknya banyak, ya udah nggak ada pilihan kita diskon. Jadi FIFO ya, atau first in first out-nya itu jalan, kita harus tahu. Iya. Jadi itu biasanya kita butuh diskon juga. Dari Rahma, bagaimana cara berani mengambil risiko dengan modal yang pas-pasan? Karena sebagai reseller juga tetap butuh modal untuk beli barangnya, bagaimana ya? Nah gimana Hani kalau reseller? Kadang kalau yang fashion ya, mungkin banyak juga memang kita harus belanja dulu gitu ya. Belanja dulu, baru dapat barang lebih murah gitu kan. Harus stok barang dulu lebih murah. Kalau untuk pemula, menurut aku, lihat dulu. Jadi kita lihat dulu, kita punya market itu siapa. Ketika misalnya sekarang nih zaman aku adalah pasti ibu-ibu yang baru punya anak gitu. Menurut aku saat ini reseller yang tepat selain ini, kalau aku bukan makanan lah gitu. Misalnya produk baju, kita mau fashion apa? Ya pasti fashion baju baik. Kenapa? Kalangan kita saat itu butuhnya ya produk-produk baik untuk baik gitu. Lihat dari usia kita gitu ya. Terus ya kalangan kita sendiri gitu. Karena kan pasti yang pertama akan beli siapa sih? Lingkungan kita sendiri gitu. Jadi kita ketika mau mulai sesuatu itu kita lihat market kita itu siapa gitu. Jadi ketika kita pikir market kita adalah ini banyak ibu-ibu, ya udah kita cari untuk barang-barang yang untuk anak-anak gitu ya. Yang kemungkinan iya deh kalau saya ambil 20 malah aku gitu, karena yang jadi ibu-ibu nih temen gue ada 30, masa dari 30 nggak beli setengahnya gitu. Kayak gitu. Jadi kita lihat dulu market itu siapa gitu. Iya setuju.
Dan mungkin juga ya kalau dari saya juga sedikit ini ya nambahin, kalau reseller baru mulai gitu ya, jangan pernah nyetok ya. Nyetok barang itu resikonya besar. Mungkin kan tingkat-tingkatnya reseller tuh ada ya, ada yang hanya ngejualin tapi kita tahu produknya. Karena kan kalau kita nggak tahu produknya nggak boleh ya, Hani ya. Kita benar-benar harus memastikan produknya itu emang benar ada dan bagus gitu kualitasnya. Mungkin kita membantu menjualkan produk teman kita gitu dengan kondisi kita sudah tahu kondisi si barang itu kayak gitu ya. Iya, jadi kayak maksudnya gini, kita punya target market ya. Jadi misalnya ring 1 siapa sih yang pasti beli? Keluarga kita itu lagi fokusnya di mana? Kita udah tuh. Ring 2 siapa? Pertemanan. Ring 3 siapa? Kolega kita. Ring 4 siapa lagi? Orang luar gitu. Jadi kita punya bikin ring apa namanya? Market kita tuh siapa tuh kita apa ya? Kita peta-petain gitu. Peta-petain. Nah ya menarik sih. Jadi mungkin ya dari sana juga kita ngelihat kebutuhannya apa gitu. Jadi kita carikan gitu ya. Mungkin teman kita siapa sih yang ngejual apa yang dibutuhkan mereka gitu. Itu juga mungkin mengkat modal ya. Maksudnya kita benar-benar mencari apa yang dibutuhkan gitu. Itu ya. Bentar, ini ada lagi pertanyaan. Ini ada satu dari Vika. Apa langkah yang harus diambil bisa saat bisnis yang dijalankan tidak stabil seperti biasa? Nah gini Hani, kita kan punya plan ya. Kita punya plan, ngerasa semuanya udah sesuai perhitungan gitu segala macam. SWOT-nya udah diperhitungkan. Nah tapi ternyata tetap aja bisnis kita tuh nggak bisa stabil seperti biasanya gitu, seperti yang sudah kita plan gitu. Kita harus gimana gitu ya Hani ya? Nah, menurut aku juga nih masalah itu ya, kayak menurut aku ketika kita udah coba itu satu hal gitu ya, udah kita coba sekuat tenaga, udah segala sesuatu kita keluarin gitu ya, udah pasti udah tepat, kok masih belum juga. Ada dua pilihan gitu ya, tinggalin, cari lagi yang lain, atau terus berjuang, itu aja. Jadi ya emang kita juga kadang-kadang udah perlu berlama-lama. Misalnya kayak aku, kayak aku aku tadi sekarang satu tutup karena kan pandemi, karena kita nggak berhitung kan gitu. Apa misalnya bisa aja gitu kan, aku tetap ngeluarin modal untuk sewa tempat apa segala macam, tapi ketika itu tidak efisien gitu ya, walaupun kedepannya nanti habis pandemi ini pasti tetap ada gitu, ngapain gitu aku ngeluarin modal dulu gitu ya, ngeluarin uang lagi lebih, tapi sebenarnya di posisi yang satu lagi dengan yang sama gitu. Jadi bahwa aku gimana ya jelasinnya, bahwa ya di switching aja gitu saya. Jadi ketika yang nggak berhasil, kita cari jalan B. Jadi jangan berputus nggak mau nih, dia nggak mau ini usaha gue berhenti, malu ntar kata orang-orang. Kalau kita karena malu sama orang-orang, rugi kita yang nanggung, jangan peduli gitu. Jadi ya udah tutup aja, buka lagi yang baru. Sama kayak banyak kok pelaku usaha juga yang udah besar gitu ya, ketika misalnya sekarang apa ya, WhatsApp nggak jalan gitu ya, dia buka lagi aja yang baru pas pengusahanya itu gitu. Kenapa? Ya belum jalan misalnya. Misalnya gitu ya. Memang harus cari. Iya, jangan karena kita kan nggak tahu ya arah yang mana yang akan sukses gitu. Jadi kita memang benar-benar memutar otak kita untuk lihat ke semua. Iya, ada dua pilihan gitu ya. Tetap kita take out aja atau memang bertahan dengan kita punya keyakinan bahwa sebenarnya ini ke depannya dan mungkin dia punya modalnya akan jalan gitu. Masih punya modal yang kuat untuk ini jalan aja terus. Ya, kebayang. Nah sekarang nih dari YSF Anggra, apa saja kesulitan yang biasa dihadapi dalam bisnis kuliner? Nah bisnis kuliner ini kamu banyak sih sebenarnya ya. Problem itu masih banyak banget ya. Pertama ya dari SDM, terus operasional tuh kayak bahan baku. Nah bahan baku juga kalau untuk di kuliner bahan baku kadang-kadang tahu sendiri kan naik turun, harga naik turun. Iya, benar. Kita udah jualnya misalnya 50.000, tiba-tiba besok kayak cabai harganya dari biasa 20.000 jadi 120, bagaimana ceritanya gitu kan? Tapi itu kita nggak mungkin naikin harga kita ya. Tapi itu pilihan sih, pilihan bahwa kita mau mendahulukan kualitas atau ya udah rugi dulu. Emang itu ya itu kalau ketika itu sudah terjadi menjadi bisnis kita, ya itu yang harus kita hadapin bahwa ya udah kita akan rugi dulu gitu, bahwa ini
tergantung pilihannya ya, tergantung opsinya gitu. Ketika udah benar-benar kita nggak ada modal gitu deh, ya udah mau nggak mau kita naikin. Tapi ketika kita memang masih bisa bertahan dari produk yang lain, menurut aku ya, misalkan cabai ya, ngomongin bahan baku, misalnya cabai gitu ya, dari produk yang lain gitu. Ketika ada masukan itu namanya switching aja gitu, kayak ada dari produk lain yang lebih stabil, kayak bahan baku yang lebih stabil, kayak tepung kan lebih stabil gitu ya, Teh. Jadi ya udah kita kejar bagaimana ini produk lebih laku gitu dibanding si cabai ini gitu. Jadi kita rugi aja di cabainya gitu, di misalnya produk yang menggunakan sambal gitu. Jadi kita nggak usah naikin, tapi ketika nggak mungkin deh ini naiknya itu orang juga udah tahu, semua kayak cabai kan semua orang juga udah tahu ini mahal, tapi dinaikin untuk sementara nggak apa-apa. Benar-benar setuju. Memang balik lagi sih, kalau emang produk kita unggulan, kalau kita naikin juga mereka juga akan inilah, asal naiknya juga masih logis ya gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Titania. Bu Hani, kalau dalam usaha kuliner lebih baik kita jadi reseller atau produksi sendiri? Nah, kalau kuliner nih, Jawabannya tergantung. masing-masing. Apa kelebihannya reseller, apa kelebihannya produk sendiri? Dan risikonya apa dua-duanya? Coba. Ketika kita nggak punya SDM yang cukup, menurut aku ya, dan ketika kita nggak punya produk yang kuat, yang belum jelas, itu ya udah jadi reseller. Itu udah simple dan nggak butuh banyak modal menurut aku ya. Dan udah jelas kita mau, pasti kan kalau kita mau reseller sesuatu, kita udah coba dulu, kita lihat dulu, kita perhitungan dahulu gitu. Tapi ketika kita memulai, kita buka usaha sendiri, itu yang dipikir lebih banyak sih sebenarnya gitu. Tapi karena kita udah siap untuk bisnis sendiri gitu, menurut aku nggak ada salahnya kita punya produk, kita enggak, gue udah punya banget pegangan gue nih gitu. Misalnya gue jago banget bikin semua kue, why not bikin aja sendiri. Jadi buka aja sendiri, apapun masalahnya di depan, kejar aja dulu kita bikin sendiri. Tapi ketika masing-masing mikir gitu bahwa gue jual ini nggak ya, jual itu nggak ya gitu ya. Kalau menurut aku, kalau masih ada keraguan dari diri kita, gitu, jadi reseller aja udah paling simple. Nanti terbentuk sendiri, kayak banyak kok reseller aku yang akhirnya masak sendiri, bikin sendiri, tapi kita masih tetap collab gitu. Jadi dia tetap punya produk yang lain, tapi tetap collab sama aku karena Han, gue belum punya ininya, Han, gue ambil satu sama lu ya, tapi gue tetap pakai nama gue atau segala macam itu oke gitu. Dengan lu jadi reseller di awal, menurut aku itu akan bikin kepercayaan diri sendiri juga kok, bahwa oh iya gue bisa ya bikin ini, bisa bikin itu, ternyata gue bisa ya jualan gitu tanpa modal yang lebih besar. Iya kebayang. Jadi memang kuncinya berarti masing-masing kita tuh harus tahu kemampuan kita udah sampai di mana gitu ya. Maksudnya jangan juga bunuh diri gitu ya. Maksudnya ngebaca kita tuh levelnya udah di mana, karena semua itu bertahap ya, tetap ya nih ya. Tapi kan kalau ketika kita udah punya sesuatu gitu ya, emang jangan ditunda gitu. Misalnya kita memang udah yakin apa yang kita mau buat. Nah ya itu. Emang jangan ditunda sih. Aku ngejain dulu aja, nekatin, kuatin gitu. Aku go ahead aja, langsung aja. Dan kalau kita tunda-tunda masih kalau udah yakin lakukan gitu ya. Iya, karena kalau kita masih tunda-tunda, ternyata ide kita bisa aja diambil orang lain. Oh iya benar. Jadi kayak saya berarti ya, banyak mikir. Banyak mikir lah. Tapi sekarang tetap ya. Tapi kan beda konsepnya Teh. Sekarang kita punya konsepnya lain lagi, itu juga nggak salah juga. Gitu. Dari Dwi, apa yang harus membuat kita harus tetap optimis saat kita mendapatkan kegagalan? Kalau aku yang bikin aku optimis itu adalah aku punya orang-orang yang aku sayang, aku berjuang. Jadi ketika aku kelelahan, ketika aku merasa bahwa wah ini aku gagal gitu, kalau aku sendiri aja menyerah, terus istilahnya keluarga aku gimana? Karena yang baik lagi kan, pasti kan kita punya parameter yang masing-masing ya, kayak orang pasti punya keluarga gitu yang harus dihidupi gitu. Jadi nggak ada kata menyerah, nggak ada kata untuk putar balik gitu. Jadi ketika itu ingat aja lagi apa yang bikin kita kuat sampai saat ini, apa yang buat kita bangkit gitu. Jadi ketika memang yang buat kita kuat adalah keluarga, ya udah gitu. Bahwa kita kuatin bahwa ketika kita menyerah, ini keluarga mau gimana gitu. Jadi kita punya parameter untuk ya nggak mungkin gue menyerah gitu. Ntar anak gue makan apa gitu. Benar. Ini menarik ya Hani, memang
kan setiap hidup itu ada tujuan ya, maksudnya ada tujuan. Jadi kadang-kadang saya merasa juga dulu ya, saya juga pernah menjadi tulang punggung. Sekarang udah enggak ya, karena udah dulu semua. Dulu benar-benar berjuang itu ketika kita di pressure, kita melihat keluarga kita butuh gitu ya, butuh support dari kita gitu. Ketika kita pressure yang maksimal yang kita bisa itu keluar ya nih ya. Iya betul. Benar nggak? Jadi Benar kan? Jadi kira kayak pasti. benar-benar. Misalnya kita cuma punya uang 300.000, dibutuhin 3 juta, gimana caranya? Besok ada 3 juta, gitu kita kerjain apa aja gitu kan? Benar. Iya. Jadi Karena mungkin juga ini ya bisa jadi rezekinya orang-orang yang sekitar kita itu emang lewat kita gitu. Jadi memang bisa jadi emang rezekinya kita banyak karena punya porsi orang masing-masing gitu. Jadi Allah jadi betul pokoknya gitu. Semakin kita banyak orang kayak aku sekarang ya keluarga banyak banget ya, mungkin 20 orangan gitu, ada yang hidup bareng sama aku gitu ya. Ya maksudnya tetap ada, jadi tetap aja misalnya ada lagi yang butuh gitu ya. Ya kadang ada lagi nambah lagi kayak gitu. Kayak sebenarnya udah ada porsi masing-masing, tapi waktu aku tetap ya, waktu aku Tuhan tidak pernah tidur gitu ya, bahwa selalu kerja keras gitu ya, dan mungkin gak ada hasilnya. Iya benar. Jadi ingat deh, apa tadi ya Allah make the impossible become possible. Betul kan? Jadi doa juga ya, artinya yang paling penting ya. Mungkin ini ada satu lagi. Ada strategi lain selain open PO untuk menghindari produk tidak habis terhadap produk yang tidak tahan lama. Selain PO apa? Biar kan kalau PO udah jelas ya, sesuai kapasitas, sesuai yang kita gitu ya, sesuai orderan. Nah, ada nggak cara lain selain PO tapi kita resikonya nggak besar gitu, resiko tidak habisnya nggak besar gitu kan? Menghitung dulu. Jadi misalnya satu hari kita jualan ya, berapa porsi habisnya? Porsi. Jangan jauh-jauh dari itu. Biarpun ada yang minta saat itu ya, misalnya minta 50 gitu, nggak ada, ya udah gitu. Karena jangan maksain sesuatu yang kita belum tahu ke depannya kayak gimana. Jadi menurut aku ketika barang makanannya tidak yang cepat basi gitu ya udah kita lihat porsinya beberapa, jadi kita lihat peningkatannya seberapa. Jadi jangan dari misalnya 10 besoknya udah 100 gitu. Menurut aku sih itu impossible banget. Jadi ketika 10 ternyata habis sih, naiknya 12, habis lagi naikin 20, ternyata 20 aja habis, naikin 30, ternyata 30 habis, mungkin bisa 100 gitu. Jadi kita tahu porsinya dulu gitu. Jadi jangan langsung habis dari 10 terus besok bikinnya 20 gitu. Benar. Ini menarik, ternyata banyak banget yang impresif ya. Makanya tertarik dengan ini, benar-benar memberikan motivasi ya. Tuh banyak yang bilang nanti misi lagi ya Hani ya. Terus ini aku hebat nih Hani. Dia ini lagi di luar kota, coba Hani menyempatkan diri. Tapi kayak gitu ya Hani, kadang-kadang dengan kita sharing sebenarnya bukan kita memberikan ke orang lain, tapi membuat kita lebih termotivasi dan terpacu untuk lebih baik lagi ya mungkin ya. Jadi kita memang harus sering sharing. Iya, apa yang bisa kita kasih sebenarnya kita kasih gitu. Karena ya nggak ada yang apa ya. Ya udah gitu. Kalau aku ya kalau lagi memang itu aku ngerti, aku paham, aku bagi gitu. Karena kita sama-sama belajar. Aku juga masih belajar gitu. Aku juga masih belajar banget. Jadi aku belum apa-apa sedikit gitu. Cuma mungkin lebih dahulu aja daripada yang misalnya orang yang belum mulai gitu. Jadi memang intinya ya terus berkembang ya, terus belajar bersama. Terus ada lagi nggak nih yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ini hebat kan nih, udah sampai 546 viewernya. Kemarin terakhir 300-an ya, sekarang 500 nih. Kalau menurut aku ya memang kalau ketika kita mau mulai bisnis, jangan menyerah, jangan patuh putus asa, terus nggak ada kata terbalik. Jadi benar-benar maju aja. Jadi nggak ada kata-kata terbalik menurut aku. Iya, menarik. Karena udah lebih dari 1 jam saya tutup ini Hani ya. Next time diundang lagi hadir ya Hani ya. Boleh. Ya. Nah, mau ngingetin dulu buat yang giveaway ya.
giveaway nanti dipilih ya. Ini banyak banget yang apa aktif gitu ya, yang aktif, tapi giveaway cuma 4 orang. Semoga kedepannya nanti acara-acara saya ini ada yang endorse ya, ada yang support, jadi giveaway-nya bisa lebih banyak. Itu benar aku endorse ketemu mau isi makanan aku kan, jadi aku langsung giveaway di sini ya Teh. Oh iya boleh Hani, nanti ada tambahan ternyata giveaway-nya. Iya. Giveaway-nya ternyata ada tambahan dari Hani nih nanti. Iya, voucher sushi gitu ya. Boleh nanti berarti ada tambahan ya, nggak hanya 4 ya bisa. Siap. Oke. Nah, aduh, makasih banget Hani udah memotivasi kita, terus nambahin giveaway gitu ya. Jadi memang semoga gitu ya, nggak ada yang menyerah gitu ya. Kita terus motivasi dan terus berusaha gitu ya. Dan buat Hani juga sukses selalu.